Hai Church, Shalom. Jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku, sebuah program dari GCIC yang akan menolong saudara untuk membangun keluarga yang tangguh, yang kuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu kisah menarik, kisah nyata dari seorang wanita yang bernama Maya Angelou. Dia adalah wanita Afrika Amerika pertama yang diminta untuk membacakan puisi karyanya dalam inaugurasi Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di tahun 1993. Bukan hanya itu saja, Maya juga wanita berkulit hitam yang menerima Grammy Award atas karyanya. Sekalipun ini wanita hebat, namun Maya memiliki masa lalu yang tidak baik karena perceraian kedua orang tuanya. Peristiwa ini membuat Maya dan kakak laki-lakinya hidup bersama dengan neneknya. Orang tua Maya, khususnya ibu Maya, memiliki kekasih setelah perceraian dengan suaminya. Ada satu peristiwa di mana membuat hidup Maya hancur, yaitu ketika pada usia 8 tahun, Maya diperkosa oleh kekasih ibunya. Dan peristiwa ini tersebar dari mulut ke mulut dan membuat Maya terluka. Bahkan yang lebih membuat dirinya terguncang adalah ketika pemerkosa itu tewas di tangan pamannya sendiri. Ketika Maya mengalami hal seperti ini, Maya menolak untuk berbicara. Dia tidak mau sekolah. Kondisi seperti ini ternyata menjadikan Maya gemar untuk membaca buku dan karya-karya sastra, serta memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengobservasi dunia sekitar dengan sangat luar biasa. Sampai suatu saat, Maya berjumpa dengan seorang wanita kulit hitam yang berpendidikan, yang bernama Nyonya Flowers. Nyonya Flowers ini membuat Maya akhirnya mau bersekolah dan cinta akan puisi. Ketika usia 17 tahun, Maya menikah dengan seorang pria kulit putih dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun peristiwa perceraian kedua orang tuanya ternyata juga menghampiri kehidupan pernikahan Maya. Maya bercerai dengan suaminya dan menjadi single parents, merawat anaknya dengan bekerja menjadi penari, penyanyi, serta melanjutkan aktivitas seni yang selama ini dia tekuni. Karya-karya yang dilakukan oleh Maya memiliki penjualan yang sangat baik. Dan bahkan Maya menjadi wanita kulit hitam pertama yang menulis skenario kemudian difilmkan. Skenario itu berjudul Georgia pada tahun 1971. Maya mengalami hal yang sangat memukul jiwanya ketika orang tuanya bercerai. Dan itu ternyata berdampak kepada kehidupannya. Namun dalam perjalanan hidupnya, Tuhan kirimkan seorang wanita yang bisa mendongkrak kehidupannya sehingga Maya bisa berkarya. Saudara, dari hal ini, mari kita belajar bahwa anak-anak adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan suami istri. Hidup anak-anak ini adalah tanggung jawab di tangan orang tua mereka. Itu sebabnya ajari anak-anak kita sebagai orang percaya untuk mengenal Tuhan sejak dari kecil. Karena ketika nantinya mereka dewasa, mereka besar, dan kita semakin tua sebagai orang tua, maka tidak akan ada banyak hal yang bisa kita ajarkan untuk anak-anak kita. Jadi mari gunakan kesempatan. Kalau mereka masih kecil, mereka masih bersama-sama dengan kita, mari bawa mereka mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan.
Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana membangun bahtera yang menyelamatkan keluarga. Hari ini kita akan belajar dari keluarga Nuh. Keluarga Nuh adalah keluarga kedua yang dipakai Tuhan untuk membangun tatanan umat manusia yang hancur akibat dosa. Nuh sebagai kepala keluarga mendapat kasih karunia Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada Nuh di tengah-tengah manusia yang tidak terkendali. Tuhan melihat manusia di bumi ini dengan penuh kejahatan. Manusia penuh dengan kekerasan dan kebencian. Dan ketika Tuhan melihat Nuh, sungguh hati Tuhan tertarik. Sehingga Tuhan meminta Nuh untuk membangun bahtera, menyelamatkan Nuh keluarganya. Supaya terbebas, terhindar dari hukuman Tuhan. Kedekatan Nuh dengan Tuhan membuat Tuhan bisa mencurahkan isi hatinya kepada Nuh. Nuh dapat menangkap pesan Tuhan dengan sangat detail. Bahkan pesan Tuhan tentang air bah yang akan membinasakan itu Nuh juga ingin sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya supaya mereka pun juga dapat diselamatkan dari air bah tersebut. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang percaya kepada Nuh. Namun demikian, Nuh mampu membawa seisi keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Nuh bisa membawa istrinya, ketiga istri anaknya, tanpa mempertanyakan kepada Nuh tentang pesan Tuhan, apa maksud pendirian bahtera itu. Tapi mereka bisa bersatu, berjalan bersama-sama, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan Nuh. Di sini kita belajar bagaimana Nuh memberi teladan untuk membangun sebuah keluarga yang diselamatkan karena cara hidup Nuh. Sepertinya Nuh bukan orang hebat di luar sana. Karena tidak ada seorang pun yang percaya kepada kata-kata Nuh. Namun Nuh adalah seorang pemimpin keluarga yang hebat. Nuh berhasil menyelamatkan seisi keluarganya di tengah-tengah dunia yang jahat. Ada begitu banyak orang yang hebat di luar sana. Namun di dalam keluarganya sendiri, dia tidak dinantikan. Kehadirannya tidak diharapkan. Mengapa? Karena di luar rumah, seorang suami bisa berkata dengan sopan, dengan lembut, dengan baik kepada temannya atau kepada kliennya. Sementara di rumah dia berkata kasar kepada istrinya. Dia menjadi seorang yang pemarah kepada anak-anaknya. Dan sikapnya ini ternyata tidak disukai oleh anggota keluarganya. Itu sebabnya kenapa ada begitu banyak pria yang berhasil di luar sana, dieluk-elukan di luaran sana. Tetapi kehadirannya tidak disukai karena cara hidupnya yang tidak menjadi berkat di keluarganya. Ada begitu banyak pria yang bisa royal di luaran sana. Traktir temannya, pergi bersama dengan temannya. Tapi ketika dia ada di rumah, dia bisa menjadi seorang yang perhitungan dengan istrinya. Dia bisa menjadi seorang yang perhitungan dengan anak-anaknya. Segala sesuatu dihitung dan berkata supaya istri dan anak-anaknya bisa mengatur keuangan. Tapi dia bisa melakukan banyak hal dengan teman-temannya di luaran sana. Bagaimana sebagai kepala keluarga bisa dihormati kalau dia tidak menjadi teladan di dalam rumah tangganya? Nuh berhasil menjadi kepala keluarga yang dihormati, di mana istri, anak-anaknya, dan bahkan menantu-menantunya begitu taat dan tunduk kepadanya. Ia adalah kepala keluarga yang berhasil menyelamatkan seluruh anggota keluarganya, sehingga tidak ada satupun anggota keluarganya yang binasa akibat air bah.
Nuh berhasil membuat keluarganya hidup benar di tengah situasi yang jahat. Di tengah-tengah dunia yang jahat, Nuh menjadi pemimpin keluarga yang baik, yang melindungi keluarganya dari kejahatan dunia. Kejahatan yang sangat mengerikan, saudara. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-11, versi firman Allah yang hidup dikatakan, sementara kejahatan meningkat dengan pesatnya di bumi ini, dan Allah melihat bahwa dunia ini sudah busuk sama sekali. Saudara, kejahatan yang demikian hebatnya, yang membuat hati Tuhan berduka, itu tidak bisa membuat kehidupan keluarga Nuh tergoyahkan. Nuh dan istri dan anak-anaknya hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan suka tertarik dengan kehidupan Nuh. Nah, bagaimana kehidupan Nuh ini sebagai keluarga bisa menyelamatkan keluarganya? Yang pertama, Nuh hidup benar dan tidak bercela. Kehidupan Nuh tidak sejalan dengan kehidupan dunia sekitar yang jahat. Nuh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan membuat Nuh bertanggung jawab dengan hidupnya dan keluarganya. Dan Tuhan melihat keseriusan hidup Nuh. Tuhan tertarik dengan hidupnya Nuh. Percayanya Nuh kepada Tuhan yang dia tidak lihat. Inilah iman, saudara. Ketaatannya Nuh melakukan kehendak Tuhan. Ketaatannya Nuh melakukan pesan Tuhan. Inilah iman. Ketika orang-orang tidak ada yang percaya kepada Tuhan, ketika orang-orang tidak percaya kepada pesan Tuhan, namun Nuh percaya kepada Tuhan. Inilah iman, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ketika Nuh bersungguh hati kepada Tuhan, Nuh percaya kepada Tuhan, inilah iman. Dan inilah yang membuat hidupnya Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang membuat Nuh bisa membawa keluarganya untuk diselamatkan adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya bahwa Nuh itu beribadah, Nuh itu bersekutu dengan Tuhan, dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh. Di antara semua orang yang mencemooh Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, Nuh tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh tetap beribadah kepada Tuhan. Hal inilah yang membuat Tuhan suka kepada Nuh. Cara hidup Nuh yang benar, hidup Nuh bergaul dengan Allah, membuat iman dalam hidupnya Nuh itu menangkap pesan Tuhan untuk membuat bahtera. Iman Nuh membuat yang tidak terlihat menjadi kenyataan. Bahtera yang dia bangun atas dasar pesan Tuhan membuat Nuh bisa menyelamatkan seisi rumahnya. Iman Nuh terbentuk dengan cara hidup Nuh yang benar. Iman Nuh terbentuk ketika dia hidup bergaul dengan Allah. Itu membuat anak-anak Nuh melihat cara hidup ayahnya. Itu membuat istri Nuh melihat Nuh sebagai pemimpin keluarga yang layak dipercaya. Itu sebabnya ketika Nuh membuat bahtera, Nuh menyampaikan pesan Tuhan tentang pembinasaan karena air bah. Itu membuat anak-anak Nuh, istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya tidak membantah semua perkataan Nuh. Mereka sepakat, mereka sejalan dengan perkataan ayahnya. Dan itu membuat keluarga Nuh diselamatkan.
Sekolah, lingkungan merupakan tempat di mana anak-anak mempraktekkan kehidupan mereka yang telah mereka pelajari dari rumah. Rumah merupakan pusat pendidikan. Rumah merupakan sekolah kehidupan, di mana mereka belajar tentang bagaimana cara hidup dari orang tua mereka. Secara khusus anak-anak belajar dari ayah mereka. Bagaimana cara hidup ayah, bagaimana cara ayah mengambil keputusan, bagaimana cara ayah memperlakukan ibunya. Itu adalah sarana sebagai anak-anak untuk belajar tentang kehidupan. Seorang kepala keluarga merupakan role model untuk anaknya hidup. Bagaimana anaknya memiliki kehidupan yang benar, yang takut akan Tuhan. Itu dimulai dari seorang ayah yang memiliki kehidupan takut akan Tuhan. Ketika seorang ayah memberi teladan yang baik kepada anaknya, itu seperti seorang yang sedang membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dari dunia yang semakin jahat. Seperti Nuh yang dengan iman membangun bahtera supaya keluarganya diselamatkan. Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, karena iman, Nuh membuat keluarganya diselamatkan. Karena iman, Nuh berhasil membuat pesan Tuhan menjadi nyata. Butuh waktu yang lama untuk Nuh membangun bahtera, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Ada proses ketika membangun bahtera. Dimulai dari mengumpulkan kayu, kemudian mengukurnya dan membangunnya menjadi sebuah bahtera. Kemudian melengkapinya sampai bahtera itu benar-benar siap untuk akhirnya nanti bahtera itu melindungi keluarga Nuh dari air bah. Demikian pula keteladanan dari seorang kepala keluarga. Dibutuhkan sebuah proses, dibutuhkan sebuah waktu untuk menjadi keluarga yang nantinya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau dibutuhkan waktu dan proses, jangan pernah menyerah akan proses yang sedang dikerjakan. Justru di dalam proses itu, mari jadikan firman Tuhan, jadikan doa sebagai pembangun bahtera yang sedang dilakukan supaya keluarga diselamatkan. Seorang kepala keluarga yang percaya kepada Tuhan, seorang kepala keluarga yang membaca firman, yang berdoa, itu adalah kepala keluarga yang sedang membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 32 sampai 33 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara, mari jadi kepala keluarga yang hidup benar. Kepala keluarga yang bergaul dengan Tuhan. Ketika kita melakukan itu, maka kita sedang membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan seisi keluarga kita dari kejahatan dunia ini, supaya keluarga kita diselamatkan. Jangan jadikan anak-anak kita memiliki teladan atau memiliki role model di luar sana. Ada banyak anak-anak muda memiliki role model yang salah, sehingga akhirnya mencelakai hidup anak itu. Tapi biar kiranya dimulai dari kita sebagai orang tua, menjadi role model, menjadi teladan untuk anak-anak kita ini hidupnya diselamatkan karena mereka berada di bahtera yang dibangun
atas dasar iman percaya kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu adalah orang tua yang menjadi role model buat anak-anak. Karena cara hidup yang benar di hadapan Tuhan dan kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan dari hari ke hari. Sampai nanti bahtera itu terbangun dengan sempurna dan kita akan melihat anak-anak kita, keluarga besar kita diselamatkan dalam bahtera yang kita bangun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan buat anak-anak. Untuk kami membangun sebuah bahtera yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Sehingga ketika kedatangan-Mu yang kedua kali kelak itu nyata, Engkau akan melihat bagaimana keluarga kami adalah keluarga yang dibangun atas dasar bahtera, di mana nama Tuhan, nama Yesus menjadi jaminan, menjadi penopang, menjadi kekuatan buat keluarga kami. Sehingga keluarga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa biar kiranya hari ini menjadi hari yang diberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Aku dan Keluargaku. Kiranya hari ini kita akan belajar banyak hal menjadi kepala keluarga, pemimpin-pemimpin keluarga yang membangun bahtera supaya keluarga diselamatkan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.